Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Gusti Agung Udaya Surya Kusuma dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah proses produksi. Adapun sumber buku yang saya pakai yaitu Handbook of Manufacturing Process, How Products, Components, and Materials Are Made, yang disusun oleh James G. Brala, with contribution by distinguished editorial board. Di sini ada rincian materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mencair logam untuk pengecoran. Yang kedua adalah pengecoran cetakan pasir. Yang ketiga adalah pengecoran cetakan expandable. Dan yang keempat adalah proses cetak permanen. Oke, bahasan pertama ada mencair logam untuk pengecoran. Yang pertama kita bahas adalah peleburan kubah, atau sekarang jauh lebih jarang terjadi karena faktor lingkungan. Yang kita tahu di mana metode ini menggunakan furnace atau bahan bakar dan logam yang akan dilebur bersentuhan langsung. Selanjutnya, tumpukan dilapisi dengan bahan tahan api dan lapisan alternatif yaitu coke dan logam ditempatkan di dalamnya. Beberapa mineral terutama batu kapur CaCO3 termasuk dalam logam yang akan dicairkan, seperti yang dapat kita lihat di foto furnace yang berwarna merah ini. Selanjutnya ada peleburan busur plastik. Dalam metode ini, busur plastik mirip dengan yang digunakan dalam pengelasan busur, tetapi jauh lebih besar dan lebih kuat. Digunakan untuk menyediakan panas leleh. Dalam metode busur langsung, ada dua busur, satu dari elektroda ke logam dan satu lagi dari logam ke elektroda kedua. Selanjutnya adalah peleburan wadah, di mana metode ini menggunakan tungku logam berbentuk cangkir berlapis tahan api, serta yang biasanya dipanaskan dengan gas atau minyak dan kadang-kadang hambatan listrik atau induksi. Nah, ini memiliki wadah bagian dalam untuk menahan muatan logam. Wadahnya adalah terbuat dari baik tanah liat, silikon, atau karbida, atau campuran tanah liat grafit. Tungku dapat dimiringkan untuk dituang atau wadahnya dapat diangkat. Selanjutnya ada peleburan tungku udara atau gema, memiliki kesamaan dengan peleburan perapian terbuka, tetapi minyak atau batu bara bubuk dibakar di satu ruang dan muatan ditempatkan di ruang lain. Nah, panas dari bahan bakar yang terbakar melewati dan diserap oleh muatan, melelehkannya. Tidak ada kontak langsung antara logam dan bahan bakar. Nah, ini memungkinkan kandungan karbon dikontrol secara ketat oleh peleburan tungku udara tersebut. Selanjutnya ialah peleburan induksi, frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, dengan metode ini, arus listrik bolak-balik dalam kumparan menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik sekunder yang sesuai dalam muatan logam. Nah, hambatan logam dalam muatan menyebabkan suhunya naik ke titik leleh. Pencairan bisa sangat cepat dari sini dan tidak ada polusi atau kontaminasi dari sumber panas. Nah, peleburan induksi digunakan untuk baja kuningan, perunggu, aluminium, dan juga magnesium. Selanjutnya ada peleburan perapian terbuka. Metode ini yang digunakan dalam produksi baja dan besi tuang. Nah, juga digunakan untuk memasok logam cair untuk operasi pengecoran. Selanjutnya, logam dalam tungku dipanaskan oleh nyala api yang melewati muatan. Nyala api itu berasal dari pembakaran gas, minyak, tar, atau batu bara yang dihaluskan. Selanjutnya, atap tungku yang rendah memantulkan panas ke bawah logam yang berada di dalam tungku tersebut. Selanjutnya ada menuangkan, yaitu logam biasanya disadap dari tungku peleburan ke salah satu sendok yang dituangkan oleh gravitasi ke dalam cetakan. Nah, ke salah satu yang digunakan untuk mentransfer sejumlah logam ke sendok tuang.
Sendok transfer seperti itu biasanya ditutup untuk mengurangi kehilangan panas selama transfer. Nah, kapasitas sendok tuang berkisar dari sekitar 60 lb atau kita konversi menjadi 27 kg. Nah, selanjutnya ada 3 tipe dasar sendok. Yang pertama, sendok tuang bibir terbuka standar. Yang kedua, sendok tuang bawah yang menghindari memasukkan terak dalam logam yang dituangkan. Dan yang terakhir ada sendok teko yang menuangkan logam dari dekat bagian bawah menghindari masuknya terak dalam pengecoran. Seperti yang bisa kita lihat dalam gambar, ini adalah salah satu contoh menuangkan logam ke tungku dengan salah satu sendok. Selanjutnya kita akan membahas pengecoran cetakan pasir. Nah, yang pertama kita akan bahas pengecoran pasir hijau, yang dimana proses pengecoran ini cetakan pasir dasar yang dijelaskan di atas. Nah, salah satunya campuran pasir hijau terdiri dari pasir yang biasanya silika 6-8% mengikat tanah liat, biasanya betonit 2-3% air dan aditif batu bara laut, pati, selulosa, dan hijau mengacu pada campuran, bukan warna. Nah, lembab dan tidak mengering sebelum logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Itu adalah pengecoran pasir hijau. Selanjutnya kita akan membahas pengecoran kering kulit, yang dimana pengecoran kering kulit ini untuk mengurangi waktu pengeringan yang lama dari pengecoran pasir kering. Pengeringan dibatasi pada kedalaman hanya sekitar 1/4 sampai setengah in atau 6-13 mm, yang dimana pola biasanya pertama kali dilapisi dengan bahan tahan api panas untuk pengeringan disuplai dari obor, selanjutnya dari lampu inframerah atau dari udara panas. Nah, cetakan ini kemudian disebut sebagai cetakan kulit kering. Selanjutnya dalam pengecoran cetakan pasir juga terdapat pengecoran proses V atau cetakan vakum, yang dimana proses lain yang menggunakan pasir lepas untuk membuat cadangan cetakan. Nah, dalam hal ini pasir ditampung di antara 2 lembaran plastik yang salah satunya berbentuk rongga cetakan. Ada 2 pasang lembaran yang diisi dengan pasir, satu untuk setiap setengah cetakan. Selanjutnya ada juga cetakan lempung, yang dimana cetakan lempung cocok untuk cetakan besar berbentuk lingkaran. Pola tidak digunakan, rongga cetakan dibuat mendekati bentuk secara manual. Setelah itu menggunakan struktur batu bata atau kayu untuk menahan pasir tersebut. Selanjutnya dalam proses pengecoran pasir terdapat juga proses Antioquia, yang dimana dalam proses ini plaster gypsum digunakan sebagai pengikat pasir. Nah, bedak natrium silikat, bentonit, semen Portland, dan tera alba juga dapat digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu pada campuran. Nah, air ditambahkan ke campuran kering dan bubur yang dihasilkan, disalurkan atau dituangkan di sekitar pola dalam labu cetakan. Setelah itu campuran khas adalah 50% pasir, 40% gypsum, dan 8% bedak. Ditambah air sama dengan setengah berat campuran kering. Selanjutnya setelah bahan diatur, dikeringkan dengan udara, dipanaskan dengan uap selama 6-8 jam dalam autoclave pada 15 lbf or into, atau bisa kita konversi menjadi 103 kPa, dan dikeringkan dengan udara lagi selama sekitar 14 jam, dan kemudian oven dipanaskan sampai 450 hingga 475 derajat Fahrenheit, atau bisa dikonversi menjadi 230 hingga 250 derajat Celcius selama 12 hingga 20 jam. Selanjutnya dalam cetakan pasir juga terdapat pembuatan inti, yang dimana core digunakan setiap kali ada area undercut, opening atau hollow di casting yang tidak dapat
dibuat oleh cetakan. Nah, inti atau core kadang-kadang disebut inti pasir kering, yang dimana potongan terpisah yang dibuat sesuai bentuk bukaan dan didukung oleh cetakan eksternal. Inti dibuat dari pasir yang dicampur dengan pengikat untuk menahan butiran pasir agar cukup kuat untuk memungkinkan penanganan dan penempatan inti dalam cetakan tersebut. Selanjutnya, dalam proses pengecoran cetakan pasir terdapat juga pembuatan pola, di mana dibuat untuk menghasilkan ukuran dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir. Nah, kecuali untuk beberapa bentuk yang sangat sederhana, biasanya yang berbentuk lingkaran, diperlukan suatu pola agar rongga cetakan memiliki bentuk dan dimensi yang benar. Nah, pola biasanya dibuat dari kayu, plester, plastik, dan berbagai logam. Untuk coran busa yang hilang, dari busa polistiren. Nah, untuk coran investasi, pola dibuat dari lilin atau plastik. Selanjutnya, aluminium, kuningan, dan besi cor adalah bahan pola logam yang umum. Semakin besar produksi yang dibutuhkan, semakin keras dan lebih tahan aus pula bahan pola yang seharusnya. Nah, pembuatan pola mungkin mahal karena prosesnya panjang, serta sebagian besar dilakukan secara manual. Selanjutnya, terdapat juga pembersihan ledakan, yang dimana metode ini cepat untuk menghilangkan pasir sisa dan kerap dari casting setelah diguncang. Ini juga meningkatkan permukaan akhir casting, dan media ledakan itu adalah baik pasir, tembakan, logam, pasir, atau manik-manik kaca yang didorong terhadap pengecoran dengan udara, nozzle air, atau sarana mekanis. Selanjutnya, roda sentrifugal menyediakan metode propulsi yang paling umum. Operasi peledakan menghasilkan debu yang harus ditampung kecuali air yang digunakan sebagai media pembawa. Selanjutnya, coran dapat digulingkan dalam ruang ledakan untuk mengekspos semua permukaan dan mungkin pada meja putar atau dapat dibawa pada jenis kait di atas kepala atau konveyor lainnya. Selanjutnya, dalam proses pencetakan pasir juga terdapat metode snagging, atau di mana kita menggunakan alat gerinda portable dan bertenaga. Gerinda berdiri stasioner atau gerinda rangka ayun untuk menghilangkan kelebihan logam dari coran secara manual. Nah, operasi hanya menyediakan penggiliran kasar. Pemesinan lebih lanjut diperlukan untuk menghasilkan permukaan yang akurat. Sirip dan kilatan sering dihilangkan dengan metode ini apabila tersangkut, dan operasi ini juga berlaku untuk tempa, yang dimana alat chipping tangan termasuk palu pneumatik juga digunakan dalam metode snagging ini. Selanjutnya terdapat juga gate racer dan fin removal, yang dimana operasi ini terkadang disebut sebagai fettling, yang dimana hal ini juga dapat digunakan dengan salah satu dari berbagai perangkat pemotongan logam, seperti contohnya kita tahu seperti gergaji pita, gunting, roda pemotong abrasif, obor pemotong api, dan palu pneumatik. Nah, pemotongan api lebih sering terjadi pada coran baja, yang dimana jika gerbang dan anak tangga yang akan dilepas berukuran besar. Nah, pemotongan api dengan bantuan bubuk seperti 3H1 dan 3H2 yang bisa kita lihat kadang-kadang digunakan pada paduan yang tahan oksidasi, dan operasi dapat dilakukan oleh robot, jadi tidak manual. Selanjutnya terdapat juga proses cetakan keramik, yang dimana proses cetakan keramik memiliki kesamaan dengan pengecoran investasi. Nah, pengecoran cetakan pasir dan pengecoran cetakan plester. Ini mirip dengan cetakan plester dan pengecoran cetakan pasir, di mana cetakan dua potong ini mengatasi dan seret digunakan. Nah, prosesnya mirip dengan pengecoran investasi juga, di
di mana menggunakan bahan cetakan keramik daripada pasir atau plester, sehingga baja dan paduan dengan suhu leleh tinggi dapat dicetak. Sedangkan cetakan plester terbatas pada bahan non-ferrous yang memiliki suhu leleh lebih rendah dari pengecoran cetakan keramik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas proses cetakan expandable. Yang pertama di sini kita akan bahas proses show, yang dimana proses cetakan keramik yang menggunakan dua jenis cetakan yang berbeda. Yang pertama, terdapat cetakan semua keramik dengan proses yang sangat mirip dengan yang dijelaskan di atas dan digunakan terutama untuk cetakan kecil. Nah, kedua, cetakan yang terdiri dari permukaan keramik dengan tebal 3/32 hingga 3,8 inch, atau bisa kita konversi menjadi 2,3 hingga 9,3 mm, dengan didukung oleh sejumlah besar fire clay murah. Selanjutnya kita terdapat juga di sini pengecoran cetakan plaster, di mana proses ini mirip dengan pengecoran cetakan pasir, kecuali bahwa cetakan dan inti terbuat dari jenis plaster Paris daripada pasir yang dikemas. Nah, cetakan ini dibuat dalam bingkai logam atau kayu yang berisi pola, dan juga campuran cair sekitar 60% air dan 40% plaster. Pengecoran logam ini dituangkan di atas pola tersebut. Selanjutnya dalam proses cetakan expandable terdapat juga pengecoran cetakan plaster berbusal, yang dimana pengecoran cetakan plaster konvensional ini dengan busa dan pengecoran mati. Dan cetakan biasanya terbuat dari besi tuang dan diberi lapisan tahan api hingga 0,12 hingga 0,03 inch, atau kita konversi menjadi 0,30 sampai dengan 0,75 mm. Nah, pengecoran ini disuspensikan dalam cairan untuk mencegah pendinginan yang terlalu cepat dari pengecoran dan untuk melindungi permukaan cetakan, di mana grafit bubuk juga ditaburkan di permukaan cetakan setiap beberapa tembakan untuk memudahkan pelepasan coran dari cetakan. Nah, proses ini paling praktis untuk logam yang meleleh pada suhu yang lebih rendah, seperti aluminium, magnesium, dan paduan berbasis tembaga adalah yang paling sering dicetak dengan pengecoran cetakan plaster berbusal. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sebelah kiri terdapat pola oven, dan salah satu cara-caranya bisa kita lihat diawali dengan pola, selanjutnya oven mengurangi kelembapan, cetakan terisi oleh logam, setelah itu plaster terdapat di atas dan cope-nya di kiri. Selain itu terdapat parting line di sebelah kiri, juga dapat drag, selanjutnya cawan tuangnya, dan cetakan siap digunakan, dan produk jadinya ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pencetakan permanen, yang dimana proses pencetakan permanen ini melibatkan penggunaan cetakan logam yang dapat digunakan kembali alih-alih dari cetakan pasir, keramik, atau plester sekali pakai. Nah, bagian cetakan ini biasanya berengsel atau dipandu secara mekanis untuk memungkinkan perakitan cetakan menjadi lebih cepat. Nah, pengecoran cetakan permanen ini diisi dengan logam cair dan gravitasi. Setelah itu prosesnya kemudian jatuh di antara cetakan pasir. Seperti bisa kita lihat di kanan, ini adalah contoh pengecoran cetakan permanen. Selanjutnya dalam proses pencetakan permanen terdapat juga pengecoran cetakan permanen tekanan rendah, yang dimana menggunakan tekanan gas untuk mengisi cetakan dan merupakan langkah yang lebih canggih daripada pengecoran cetakan permanen konvensional yang menggunakan gravitasi. Nah, berikut
Di gambar sebelah menggambarkan proses cetakan permanen bertekanan rendah atau LPPM, tekanan gas sekitar 5-15 lbf per intu, atau kita konversikan menjadi 35-100 kPa, yang masuk ke ruang di atas logam cair, memaksa logam naik melalui tabung pengisi dan masuk ke rongga cetakan. Selanjutnya dalam proses pencetakan permanen terdapat juga slash casting, di mana proses ini digunakan untuk benda yang berongga dari paduan berbasis seng dan timah, yang dimana slash casting ini tidak membutuhkan inti. Jadi logam cair dituangkan ke dalam cetakan permanen dan disimpan di sana cukup lama, sehingga cangkang logam yang dipadatkan melapisi dinding cetakan tersebut. Selanjutnya cetakan dibalik sebelum semua logam mengeras. Nah, setelah itu logam yang masih cair di bagian dalam cetakan mengalir keluar dan dikembalikan ke panci peleburan. Selanjutnya cetakan kemudian dibuka dan coran dilepas. Proses ini hanya cocok untuk komponen yang dimensi interiornya tidak kritis, karena permukaan interiornya tidak beraturan dan kasar. Sebagaimana yang kita singgung di awal, yang benda yang dapat benda berongga dari paduan berbasis seng dan timah adalah yang paduan yang cocok untuk slush casting ini. Selanjutnya dalam proses pencetakan permanen juga terdapat pengecoran tekan, yang dimana pengecoran ini mirip dengan pengecoran lumpur. Nah, cetakan permanen sebagian diisi dengan sejumlah logam cair yang diukur. Selanjutnya bagian inti yang pas dimasukkan ke dalam logam cair dan memindahkannya serta memberi tekanan yang cukup untuk membuatnya mengalir ke sisa rongga cetakan. Selanjutnya ketika logam cair telah didinginkan dan dipadatkan, inti segera ditarik kembali, sehingga meninggalkan pengecoran tersebut berongga. Seperti yang dapat kita lihat di contoh pengecoran tekan di sebelah kanan dari penjelasan materi. Selanjutnya ada pengecoran vakum, yang dimana terdapat juga dalam proses cetakan permanen lainnya, terutama digunakan untuk pengecoran ingot, meskipun bagian-bagiannya juga dapat dicor. Nah, peleburan, pengurangan, dan pengecoran semua terjadi di ruang vakum yang sama, yang berisi mekanisme yang diperlukan untuk mentransfer logam cair dari panci peleburan ke cetakan. Nah, gaya sentrifugal ini dapat diterapkan pada cetakan jika diperlukan oleh sifat bagian yang akan dicor. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang melting metal for casting dan juga sand mold casting. Semoga dapat mengedukasi teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.